Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati sholat berjamaah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah ini. Terlebih-lebih kita melanjutkan kajian rutin yang tentunya kita berharap bahwa dengan kajian ini bisa menambah wawasan kita, bisa menjadikan kita lebih tahu dalam menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz bahwa tema kali ini adalah sabar jilid kedua. Ya. Dalam kehidupan ini, kunci yang harus kita miliki ini ada dua, syukur dan sabar. Jadi kalau seseorang ini punya kunci ini, satu syukur, satu sabar, insya Allah selamat. Karena dalam kehidupan ini itu silih berganti, itu intinya pada dua. Kalau tidak senang, ya susah. Kadang susahnya panjang, kadang senangnya panjang. Itu silih berganti. Dan itu tidak terus. Jadi kalau hari ini senangnya lama, susahnya sedikit. Atau besok susahnya lama, senangnya sedikit. Itu. Ya. Kalau kita sudah mengerti seperti itu, maka kita tidak kelabaan. Ya. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Nabi adalah ad-dunya darul mihan. Dunia itu tempatnya ujian. Ujian itu tidak harus yang susah-susah. Ya, kesenangan pun juga itu namanya ujian. Walanabluwannakum bil khairi wassarri fitnah. Dan sungguh aku telah timpakan kepadamu berupa kesenangan dan ketidaksenangan sebagai ujian.
Jadi ada orang diuji dengan kesenangan. Kalau diuji dengan kesenangan, apakah dia bersyukur apa tidak? Ada kalanya orang diuji dengan kesusahan. Dengan kesusahan itu apakah dia sabar apa tidak? Dua-duanya ini sama beratnya. Ya. Meskipun kalau kita ditawari, kamu diuji seneng sama diuji susah, milih mana? Pasti milihnya diuji yang seneng. Tapi justru ujian seneng itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Karena orang kalau sudah bergelimang dengan kecukupan, biasanya dia itu akan lupa diri. Berbeda kalau ada orang ditimpa dengan kesusahan, itu kadang-kadang refleksnya ya Allah, masih kembali kepada Allah. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, dengan kemuliaan, itu lebih banyak yang lalai daripada yang ingat. Ya, itu dalam kehidupan itu seperti itu. Ya, jadi tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal yang kita ini bersyukur, ya. Apa itu? Allah menyampaikan hal-hal yang diujikan kepada hambanya. Misalnya, saya bacakan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 155. Maka disampaikan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh pasti akan kami timpakan kepada kamu semua. Bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi artinya apa? Allah memberitahu kepada hambanya ini. Cara kasarane kuwi kowe aja tenang-tenang. Ya, kowe bakal tak uji. Bakal tak timpakan dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Minal khaufi wal ju', yaitu cobaan ujian berupa apa? Satu, rasa ketakutan. Jadi ketakutan itu juga bagian dari ujian. Ketakutan apa? Ya ketakutan iso mangan apa ora, ketakutan iso kerja apa ora, ketakutan iso mari apa ora, pokoknya ketakutan. Sok ben piye iki, piye. Ada rasa takut. Walju, dan rasa kelaparan. Jadi masing-masing ini mata ujiannya itu Allah memberikan bocoran. Allah memberikan bocoran supaya kita ini siap. Jadi kalau ada orang teratap, oh ini aku lagi diuji oleh Allah berupa rasa ketakutan. Oh lagi lapar, berarti Allah lagi menguji saya rasa lapar. Jadi maksudnya itu tidak kelabaan, tidak emosi, tidak marah, tidak begini. Karena ini bagian dari apa yang diuji
diujikan oleh Allah kepada hambanya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, kekurangan harta, kekurangan duit, ya, duit muntek, surung dikirimi duit, sabar, ya. Anak wi kan ngertine njaluk tok. Kok suwi ora mbok kirim-kirim to, Pak? Ngono to. Ora ngerti. Bapakmu kuwi cek lara, bapakmu cek golek duit, ya. Jadi nek kiriman-kiriman kuwi telat, sabar. Ini bagian ujian dari Allah. Ada yang diuji dengan kematian. Satu persatu orang-orang yang kita cintai ini dipanggil oleh Allah. Dimulai dari mbah kita, nenek kita, dipanggil oleh Allah. Ya memang begitu. Kehidupan duniawi ngono kuwi. Ya. Wasamarat diuji juga dengan buah-buahan. Sing do nandur, ya. Nandur pari wis ngetokke apa jenengane kuwi ragat gawe tuku pupuk sak maceme hasil panennya jeblok. Intinya kalau kita ini menyadari bahwa semua ujian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain kecuali satu, sabar. Begitu. Karena apa? Ternyata di dalam surat Az-Zumar itu dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Jadi ternyata Allah menguji sesuatu kepada hambanya itu, Allah menyiapkan balasan. Ya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna aldumil bala ma'a aldumil jaza. Atau dibalik inna aldumil jaza ma'a aldumil bala. Bolak-balik boleh ya. Sesungguhnya besarnya ujian itu akan disertakan dengan besarnya pahala. Atau sesungguhnya besarnya pahala itu akan disertakan dengan besarnya ujian. Jadi tadi itu yang saya katakan, wong urip iku kudu duwe kunci loro. Syukur karo sabar. Jadi kalau dua-dua ini kita miliki, insya Allah kita akan selamat. Urip nang donya kuwi sine kuwi tok. Ya. Karena dari dua ini, seandainya kita tidak memiliki syukur, tidak memiliki sabar, ini imbasnya panjang ini. Imbasnya panjang. Orang tidak bersyukur pada Allah, nanti dia kufur, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, jadi sombong, jadi begini. Kamu sekarang kaya ya, wah aku ki usahaku esok bengi ndas dadi sikil dadi ndas. Lah, akhirnya tidak mengakui kenikmatan Allah, hancur dia. Atau ada orang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya mutung. Wah, wis ora usah wiridan barang lah. Wiridan ijazah karo mbah yai iki sing ngono jare jalbur rizki. Ya. Jalbur rizki kuwi duit digegem diwacake apa ngono ijazahe. Ya. Terus duit iku aja mbok jajakke, dikok ning gone dompet. Narik
Jadi jalbu rezeki itu narik rezeki. Duit-duit iki kaya ana magnete mlebu ning dompetmu. Bleng, bleng, bleng. Mbok cokok ning kotak duit, wah dadi kebak. Ya. Semua tidak ada yang pasti. Nek jalbu rezeki itu pasti dadi kesugih. Wah, ya wis. Kowe ndonga tok ora gelem mondok kowe. Ngapain mondok barang? Kowe gaweanmu akeh sugih. Begitu. Jalbu rezeki wis diwirat-wirit, diuji karo Gusti Allah, dodolane sepi. Sisi wiridane mulai kendu iki janjane manjur apa ora to iki. Ya. Suwi-suwi duwite digawe kolaan. Ya, jalbu rezeki itu istilahnya gini, orang mau narik duit itu tergantung duitnya. Nek sing kok gawe jalbu rezeki kuwi di 10.000, ya bakal narik duit 10.000. Nek sing kok gawe jalbu rezeki kuwi di 100.000, ya bakal narik duit 100.000. 100.000 dodolan sepi. Delok wae. Wetenge ngeleh. 100.000. Ya. Wis tukarke ketan loro wae, wis mulai bar. Lah perlu didol. Gelem ra nuku iki jalbu rezeki iki. 100.000 tukuno 500.000. Asing meh tuku ngerti. Iki keadaan kolab sepi, ah moh. Kowe wae sepi kok. Pokok nuku 500.000 ora gelem, ya. Jadi artinya dua hal. Allah sudah memberikan satu bocoran bahwa sungguh pasti kamu aku kenakan sesuatu dengan ujian-ujian setiap hari. Ada rasa takut, ada rasa lapar, ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan manusia, artinya kehilangan nyawa dan sebagainya, wasamarot, dan buah-buahan. Allah sampaikan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, kemarin sudah saya sampaikan yang namanya sabar itu bukan hanya sabar dalam menerima ujian, tapi termasuk sabar dalam perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Jadi artinya tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya itu diterima. Diterima itu bahasanya serujuk, setuju. Ya. Manusia atau orang Islam diwajibkan sholat 5 waktu. Betul itu, bahasanya gitu tuh. Jadi ini ana wong muni, wah kok berat ya. Ah, itu berarti belum menerima. Jadi kalau diwajibkan orang kalau sudah punya uang begini dia harus zakat, betul itu. Ngono. Jadi dikatakan betul menerima. Kalau ada larangan manusia dilarang begini-begini, betul itu. Jadi nek ana wong masih wah janjane ya nek ora diharamke ngono. Enak iki. Keluyuran, pacaran dan sebagainya, ya. Jadi ada orang yang masih belum srek, belum menerima. Nah, itu tidak sabar. Jadi sabar itu di samping sabar menerima perintah-perintah Allah dan juga sabar menerima larangan-larangan Allah. Setuju. Ini judi dilarang, betul itu. Ya, zina dilarang, betul itu. Menipu dilarang, betul itu. Itu namanya orang yang sabar. Ya, maka sabar yang isinya ada 3 itu harus kita tancapkan dalam diri kita bahwa apabila kita
mendengar perintah agama, maka kita sambut dengan gembira. Ya, apabila kita ini tertimpa musibah, ya kita sabar menerima, karena ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, sabar itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah ridho. Jadi orang kalau sudah sampai ridho, itu tingkatan-tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang-orang ma'rifat. Ya. Karena apa? Yang menguji itu adalah Allah. Kalau Allah menguji, itu pertanda Allah cinta. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jadi apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah menguji. Jadi orang-orang tertentu, itu kalau dalam kehidupannya kok mulus, itu malah gelisah dia. Uripe kok enak, terus malah deg-degan. Karena dianggapnya patokan orang yang dicintai oleh Allah itu pasti diuji. Jadi kok aku rak diuji, kok enak, dodol payu, laris, awak sehat, ketemu wong apik, mlaku rak macet. Ya, itu malah bertanya-tanya. Tapi begitu kesandung sithik ngono kuwi, alhamdulillah. Lho, kuwi nek wong-wong sing tingkatan makrifat kuwi kesandung malah alhamdulillah. Karena dia sadar semua itu adalah dari Allah. Nek awake dhewe ya ora iso kaya ngono kuwi. Sandung ya jangkrik ngono wae ya. Itu. Sudah ya, cukup. Monggo seperti biasa yang mau bertanya dipersilakan. Monggo Ustaz Wais. Alhamdulillah. Kajian hadis pada malam hari ini tadi sudah dipaparkan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Bagi para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Kang santri, monggo. Silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya bisa. Oke. Sambil menunggu beb dari para jemaah dan santri ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, bagaimana menerapkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup? Terima kasih. Bagaimana menerapkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, ya. Pertama begini, kita mesti mengetahui bahwa sesungguhnya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu sudah terukur sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan menurunkan ujian kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ujiannya Nabi itu beda dengan kita. Ujiannya kita beda dengan anak kita. Begitu. Jadi yang penting pertama kita pahami itu. Bahwa ujian itu tidak akan diberikan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita mensikapi ujian itu jangan dengan nafsu. Ya, tapi dengan akal dan iman. Ya. Kalau kita mensikapi, menangkap ujian itu dengan nafsu, sekecil apapun ujian kita nggak bisa menerima.
Ya, nggak bisa menerima. Sampai entek-entek iki goro-goro lungguh tok ngene iki lho, misale. Kita datang di pengajian yang biasa kita buat duduk dilunggui wong liya. Nesu. Goblok ora ngerti nggonku dinggoni. Ya, itu kan ujian. Jadi kalau kita ini menangkap, mensikapi ujian itu dengan iman, ya, mau kadar lungguh kok sampai dadi ngamuk-ngamuk. Sebelah ono, kene ono, kan begitu. Jadi ujian itu kalau kita menangkap, menghadapinya dengan iman dan akal, insya Allah, yang namanya ujian, sepi, ya. Coba, saya kan sering ngomong gini, menungso kuwi sehat karo lara ya akeh ndi? Akeh sehat itu? Dalam 1 bulan sehat pirang dino, lorone pirang dino. Bahkan yang 1 bulan sehat terus, tidak pernah sakit. Baru sakit 3 bulan kemudian, lorone 3 dino tok. Greges sak maceme, ya. Itu kalau kita pahami, oh ya Allah, kini rak dikai loro, aku rak istirahat. Begitu. Jadi begitu dikai sakit ya, oh inilah kayak saya begitu kemarin sebelum puasa masuk rumah sakit 5 hari atau 6 hari. Saya mikirin ngono kuwi. Hanya Allah yang bisa menghentikan aktivitas saya. Liyane ngomong ojo kesel-kesel ning ngene wis bojoku, anakku, koncoku ora ono wis bendina ya metu terus. Ora ono mandeke. Subuh pengajian, nanti jam 9 pengajian ngono pondok, sore pengajian, maghrib pengajian, malam ora ana sing iso ngandeke. Ya, sing iso ngandeke Gusti jegrek waris atang-atang di rumah sakit, diinfus, ya, suntiki terus bendino cas-cus. Jadi ada hikmahnya. Ya, nek ra ngono ora istirahat. Ya, jadi kalau kita itu menangkapnya dengan akal dan iman, insya Allah orang nelongso. Ngono. Dodol sekali tempo kayak sepi. Ya, sekali tempo kayak sepi. Ya, nek kayak sepi kan iso mengevaluasi, kok sepi nopo ya? Ngono. Apa masakanku ora enak? Apa regane kelarangan? Apa dievaluasi? Begitu. Zaman saya ini tantangan sudah luar biasa. Jadi kalau kita seperti itu insya Allah dalam menghadapi ujian-ujian dunia ini kita tidak sampai nelongso. Ya, cukup ya. Ayo. Baik, silakan bapak-bapak yang mau bertanya, monggo langsung ke depan ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Habib, kalau bertanya tanya pertanyaan yang Kamis kemarin belum dijawab sama Habib karena keburu masuk waktu Isya, yaitu tentang pengertian sabar ada batasnya. Akhir apa? Sabar? Kesabaran ada batasnya. Oh, sabar ada batasnya. Yang kemarin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu apakah ada batasnya? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Tapi yang namanya sabar itu yang bagaimana? Ya, duitmu dicolongi meneng, ya bukan sabar itu. Colong ya laporke. Bukan berarti kowe kok ora sabar, mbok. Bukan. Ya. Kowe dijiwiti meneng wae. Ayo mblonyot kulitmu, jiwa-jiwi terus. Jadi pengertian sabar itu bukan seperti itu terus meneng dihapusi meneng ya.
Dulu waktu ngaji di pondok, angger sandal tuku anyar nu wus ilang. Jadi pondok ya kayak Koreane juga ya. Jadi sandal cepit ngono kuwi kita tuku anyar, ora-ora sesuk sono tulisane S ngono kuwi. S iki sapa ora ngerti aku tak jikuk lho iki kok ana tulisane S. Jadi bocah-bocah ngono ya sabar. Lah apa terus meneng wae. Ya brodol duitmu. Tuku sandal dijikuk koncone, tuku kitab dijikuk koncone. Lah kita padha kabeh. Ya toh? Nah, yang namanya sabar itu bukan terus diem. Ya, tapi yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar itu berkali-kali berulang-ulang. Bariki iki. Ya, sesuk diuji sandal, sesuk diuji buku. Sesuk meneh pulpen. Terus nggak ada batasnya sabar itu. Tapi yang namanya sabar itu bukan berarti tanpa bertindak. Ya, nggak seperti orang-orang apa itu Nasrani. Kalau kamu ditempeleng pipi kanan, kasihkan kiri. Oh ya buar. Dikai lengganan gue. Ya. Gue dicolong duitmu, rapopo sabar. Nah, iki Korea ngerti iki nek dicolong ora ngamuk. Colongi wae wis. Ya beneran toh ya. Wong zaman saiki seperti ngono. Jadi sabar tidak ada batasnya, ya. Tapi bukan berarti sabar itu berdiam diri tanpa tindakan. Ya, Nabi ya diancam. Ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi? Pindah, hijrah. Setelah hijrah menghimpun kekuatan, kembali Nabi menyerang, melawan. Jadi waktu masih belum ada kekuatannya Nabi sabar, diam aja. Tapi begitu ada kekuatan, kalau mengajak perang, ayo siap. Jadi sabar itu bukan terus diem tengok-tengok, bukan. Ya. Dodolan sepi meneng, bukan sabar itu. Kenapa kok sepi? Awang dodolmu nih blusuk, dodolan ning warung, terus ning jero lawang pintune dalane gawe mlebu dalane sakmene tok. Wong mlebu wegah to. Apa sing lemu-lemu? Saras-sarasen. Gur tuku sego gudeg tok sampe kudu rekoso. Sego gudeg akeh sing dodol. Lah itu bukan terus ya sabar, wis nek rezekine ya teko dhewe, ya ora bakal ya. Jadi sabar ada batas, tidak ada batasnya, dan sabar itu bukan berarti terus tanpa bertindak gitu ya. Masih ada waktu? Hah? Masih ya? Ayo yang lain. Ini ada yang masuk lagi dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, nama saya Aldi dari Brebes. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita dalam kesabaran? Bagaimana kita mengendalikan emosi dalam kesabaran? Ya. Saya kan sudah sering sampaikan bahwa marah itu kan dari setan. Ya. Pokoknya setan itu bagaimanapun kasusnya, itu supaya manusia itu geger, tukaran. Wis sembarang. Karena setan itu begini, ada satu hadis, ya, orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, ada 7 golongan, salah satunya adalah 2 orang yang bersahabat, ya, saling mencintai, saling kasih sayang, persahabatan, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat dan pastinya akan masuk ke dalam surga. Lah setan tuh ndak seneng. Setan tuh nek ana wong rukun ngene kuwi, dia berusaha untuk menfitnah. Nah,
Artinya apa? Ketika kita ini dibakar dengan emosi, kita mesti sadar bahwa ini dari setan. Setan itu selalu begitu, kepruk, ya, onek-onek ke, pisu-pisui, nek ora dionek-onek ke ora lega, begitu. Kok nek dionek-onek ke, bales-balesan, setan keplok-keplok. Wis. Jadi cara Nabi untuk mengendalikan nafsu itu bahwa diyakinkan bahwa marah itu dari setan. Nek kita nuruti marah, sama halnya kita mengikuti ajakan setan. Ya, jadi bagaimanapun juga marah itu harus kita tahan. Jadi bagaimana caranya? Nabi mengatakan wudu, istighfar, ambil air wudu, biur. Jadi orang kalau sudah ketika marah dia mau ambil air wudu, itu berarti sudah dia sadar, dia berusaha untuk menekan. Nah, orang yang sudah berusaha untuk menekan itu pasti akan turun. Yang tidak bisa itu orang yang tidak mau kalah. Ora pokoknya aku ora gelem kalah. Ini urung tak prek ora lega aku. Nah, itu enggak bakal mari, enggak bakal sembuh. Tapi kalau dia sudah astagfirullahaladzim, tak wudunane mbok menawa rada reda, itu sudah kendu. Jadi orang sudah punya itikat untuk menghilangkan marah, itu sudah bagian dari penurunan emosi, gitu, ya. Saya kira cukup, nggih, monggo ditutup Ustaz Faiz. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.